Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Yang terhormat, Bapak Dr. Ahmal SPD MHum, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Yang saya hormati Sami Adam sebagai Komting Pendidikan Matematika kelas 2B tahun 2020. Dan juga teman seperjuangan yang saya sayangi. Puji syukur kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Berkatnya video ini dapat terselesaikan dengan lancar. Tanpa memperpanjang mukadimah, izinkan saya, Cewong Yuliantini selaku moderator dari kelompok 3, membimbing jalannya presentasi. Materi yang akan disampaikan berjudul Wawasan Nusantara. Materi ini disusun oleh kelompok 3 dengan anggota Cewong Yuliantini, Salsabila Hakim, dan Yulianti KZ. Materi pertama akan disampaikan oleh saya, Cewong Yuliantini, dengan NIM 200511268. Langsung saja kita kepada materi yang pertama, pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas dari bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Jadi, wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Pengertian wawasan menurut para ahli. Wawasan menurut beberapa para ahli berpendapat sebagai berikut. Yang pertama, Profesor Wan Usman. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Munajat Danusa Putro 1981. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang saling berhubungan serta penerapannya di tengah lingkungan berdasarkan Asas Nusantara. Asas Nusantara sendiri merupakan suatu ketentuan dasar yang harus ditaati, dipatuhi, dan dipelihara agar kepentingan nasional dapat terwujud. Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya juga harus sesuai dengan ide nasional Pancasila sebagai aspirasi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat di tengah-tengah lingkungan yang menjiwai tindak kebijaksanaan dalam mencapai tujuan perjuangan bangsa. Kemudian, Sumarsono 2002, Sabarti Akadia MK tahun 1997. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sesuai dengan Pancasila serta Undang-Undang 1945 sebagai bentuk aspirasi bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat yang menjiwai kebijakan dalam mencapai tujuan bangsa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yakni fungsi wawasan Nusantara akan disampaikan oleh Salsabila Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih moderator. Saya Salsabila Hakim dengan NIM 205112611 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Selanjutnya, fungsi wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara menurut Christine ST Kansil SH MHDKK, yang pertama, membentuk dan membina persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, merupakan ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Fungsi wawasan Nusantara juga dapat kita bagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional adalah sebagai konsep dalam pembangunan, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. Selanjutnya, fungsi wawasan Nusantara sebagai pembangunan nasional mencakup kesatuan politik, sosial, dan ekonomi, sosial politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, fungsi wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan adalah pandangan geopolitik Indonesia sebagai kesatuan pada seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Dan yang keempat, fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan adalah pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antar negara tetangga.
Selanjutnya, Asas Wawasan Nusantara. Asas Wawasan Nusantara terdiri atas kepentingan dan tujuan untuk bersama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap ikrar. Baiklah, sekian. Terima kasih. Materi selanjutnya yakni implementasi dan tantangan dari implementasi Wawasan Nusantara akan disampaikan oleh Yulianti Kaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam implementasi Wawasan Nusantara, perlunya memperhatikan hal-hal berikut. Kehidupan politik. Pertama, pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia tanpa pengecualian. Kedua, pelaksanaan politik diatur dalam Undang-Undang Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden di mana pelaksanaannya sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Ketiga, mengembangkan sikap hak asasi manusia dan pluralisme dalam mempersatukan dan mempertahankan berbagai suku, agama, dan bahasa, sehingga terciptanya dan menumbuhkan rasa toleransi. Keempat, memperkuat komitmen politik dalam partai politik dan pada lembaga pemerintahan untuk meningkatkan kebangsaan, persatuan, dan kesatuan. Kelima, meningkatkan peran Indonesia dalam dunia internasional dan memperkuat korps diplomatik dalam upaya penjagaan wilayah Indonesia, khususnya pulau terluar dan pulau kosong. Kehidupan ekonomi. Pertama, harus sesuai berorientasi pada sektor pemerintahan, perindustrian, dan pertanian. Kedua, pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antara daerah, sehingga dari adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi. Ketiga, pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil. Kehidupan sosial. Pertama, mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Kedua, pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia. Selanjutnya, kehidupan pertahanan dan keamanan. Pertama, membangun rasa persatuan dengan membangun rasa solidaritas dan hubungan erat antara warga negara berbeda daerah. Kedua, memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif. Ketiga, membangun TNI profesional dan menyediakan sarana dan prasarana bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia. Tantangan implementasi Wawasan Nusantara di era modern. Tantangan dalam mengimplementasikan Wawasan Nusantara yaitu: pertama, sikap mental yang berarti kesukuan, kedaerahan, mementingkan golongan atau partai. Kedua, globalisasi yang berarti dunia tanpa bebas, kapitalisme baru, pasar bebas atau pasar dunia. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Saya selaku perwakilan dari kelompok 3, mohon undur diri dan maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.